Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Faisal Rusdianto dari UIN Salatiga. Kali ini saya ingin berbagi kepada para mahasiswa pendidikan bahasa Inggris, English Education Department students, about 10 chosen title of skripsi or the graduating papers, 10 judul pilihan dari saya yang sekiranya mudah untuk dikerjakan, dan semoga menjadi inspirasi buat kalian semua. Ada 10 yang sudah saya list menurut pengalaman saya, dan dari 10 ini satu persatu akan saya bahas. Okay. The use of Dictoclose to improve listening skills and vocabulary mastery. Teori utama Dictoclose teknik dalam cooperative language learning. Dictoclose itu satu metode atau bisa dikatakan teknik yang sifatnya menggabungkan antara kemampuan listening dan kemampuan writing. Kalau tidak writing ya kemampuan vocabulary mastery. Jadi kalau Dictoclose itu guru memutarkan MP3 file, audio file, kemudian siswa mendengarkan secara individu atau kelompok, kemudian menuliskan apa yang didengarkan. Jadi ini luar biasa karena itu integrative mastery. Jadi selain mendengarkan, selain listening, itu juga ada writing atau setidaknya vocabulary mastery. Nah, kalau dikerjakan pribadi mungkin bagi beginner of English learning itu berat, maka baiknya berkelompok 3 orang atau 4 orang. Jadi ini teknik yang sangat bagus dan saya kira masih belum banyak yang menulis tentang ini. Teori dari Ruth Watts Rip, teori tahun 90-an, Teori pendukungnya Michael Long, interaction hypothesis, dan Meryl Swain, output hypothesis. Alasan kenapa bagus karena Dictoclose berbasis collaborative restriction text yang menuntut listening comprehension dan penggunaan vocabulary secara aktif. Nah, saya kira ini bisa dicobakan karena bagi non-native speakers of English, sometimes it is difficult. Jadi untuk siswa-siswa yang belum terbiasa dengan listening, atau vocabulary mastery ini bisa digunakan. Nah, berikutnya, students' university perception of politeness and impoliteness in cyber pragmatic chats. Saya sudah pernah menulis ini di Journal of Pragmatic Research bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden INAPRA, Indonesian Pragmatic Association, tentang student university perception of politeness and impoliteness. Jadi dalam percakapan cyber pragmatik, dalam percakapan di WhatsApp, percakapan di email, akan kelihatan sejauh mana kesopanan dan ketidaksopanan antara siswa dengan siswa, mungkin dosen dengan dosen, dosen dengan mahasiswa, atau ini bisa diterapkan pada komunikasi guru dan siswa pada WhatsApp conversation. Nah, jadi semua platform digital itu bisa dilihat, percakapannya seperti apa. Nah, tentu saja menggunakan teori Babon, Douglas, Penelope Brown. Kalau Douglas Brown itu ELT, Brown dan Levinson, Nah, ini suami istri Pak Levinson dan Ibu Brown itu. Teori tahun 87, tapi sangat bagus dikembangkan dengan teori yang lebih baru, teori impoliteness sebagai Jonathan Culpeper, kemudian Francisco Hughes, cyber pragmatics, ini bagaimana menggabungkan computer mediated communication itu, Jadi pragmatik adalah ilmu how to understand the speaker's utterance, Bagaimana memahami apa yang dimaksud oleh pembicara. Kalau di
morfologi, ya, ilmu tentang kata, ya. Itu ada form and meaning. Kalau di pragmatik itu form, meaning, and context, ya. Jadi bukan hanya bentuk kata, kemudian artinya secara leksikal, secara denotatif, makna kamus, tapi juga siapa bicara dengan siapa. Ya. Nah, perlu dipahami bahwa ada namanya Directive Speech Act, tindak tutur direktif. Mungkin kalau guru atau dosen itu kalau menyuruh mahasiswa tidak harus menggunakan kata tolong, ya, tidak harus menggunakan kata please misalnya. Jadi sit down atau open the book, ya. Tapi untuk mengajarkan politeness, mungkin orang yang lebih tua mengatakan, would you like to open the book? Would you like to sit down? Would you like to open page bla 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 gitu, ya. Tapi tidak harus, ya. Tapi bagi students of university, they should be polite to the older person, ya, dengan menggunakan kata, ada 3 kata, ada please, ada thanks, ya, thanks, dan okay misalnya. Jadi ada kata-kata yang sifatnya politeness. Ya. Nah, topik membahas kesopanan dalam komunikasi digital jadi sesuatu yang sedang ngetren. Ya. Oke. Judul yang ketiga, The Use of Elsa Speak to Improve Vocabulary Mastery. Ya. Banyak sekali aplikasi di Play Store, di Google Play yang sifatnya gratis. Salah satunya adalah Elsa Speak, ya. Bisa dicek nanti di Google Play. Aplikasi yang ada teks yang dimunculkan secara random dan levelnya sudah ditentukan apakah kita beginner, apakah intermediate, atau middle intermediate, atau advance, ya. Nah, kalau mau nyoba beginner dulu, ya, beginner. Kemudian ada teks yang harus kita baca. Nah, nanti ada persentase, benar 70%, benar 80%, benar 50%, atau nah kita akan coba terus how to spell, how to pronounce sampai 100%. Nah, jadi kita tidak memerlukan teman dalam bentuk manusia, physical orang manusia, teman mungkin merepotkan. Nah, ini kita menggunakan AI yang namanya Elsa Speak ini, ya. Nah, teorinya menggunakan CALL, Computer Assisted Language Learning, dikembangkan oleh Mark Warshauer tahun 96. Nah, jadi kalau teori-teori lama itu memang kalau dosen biasanya the last 5 years, ya, atau the last 10 years, ya. Ya, jadi teori babon, buku-buku utama itu memang lama, ya. Boleh dipakai karena untuk mengetahui timeline, ya, timeline dari sebuah teori munculnya kapan. Nah, ini ada Richard Mayer, Multimedia Learning Theory, Paul Nation Vocabulary Learning Theory, ya. Alasan pemilihan judul ini Elsa Speak adalah AI Pronunciation Learning Application berbasis teknologi, ya. Berikutnya yang keempat, Cultural Awareness and Gender Perception in Junior High School English Text. Ini bisa junior high school, bisa senior high school, ya, ya itu. Ini pakarnya adalah Sarah Mills. Itu kalau sudah bicara gender itu Sarah Mills, ya. Nah, kalau yang cultural awareness itu Claire Crumbs, Language and Culture Theory tahun 98, ya. Dan menggunakan Gunter Kress itu Multimodal Discourse 2001, ya. Jadi bagaimana sebuah teks itu, ya, multimodal itu bukan hanya teks, tapi juga gambar, ya, ya, atau kalau memungkinkan ada QR code yang diarahkan pada video, YouTube video misalnya. Jadi multimodal itu bukan hanya teks, bisa gambar, bisa audio, video yang sifatnya menggambarkan budaya. Jadi kesadaran budaya dan gender perception. Gender perception itu male and female dominance, ya. Apakah patriarki, ya, apakah laki-laki terlalu ditonjolkan di situ, peran wanita dikecilkan dan sebagainya, itu isu yang tidak ada matinya, ya, masalah gender itu, ya. Ya, jadi penelitian melihat representasi gender dan budaya dalam buku teks. Nah, penelitian ini bisa
sifatnya membuat observasi atau interview, kuesioner, itu cara-cara yang dipakai. Oh ya, for your info, judul-judul yang saya sampaikan itu lebih banyak bersifat kualitatif ya, eksplorasi persepsi ya, persepsi siswa, persepsi guru dan sebagainya. Terutama kalau kasus ini mestinya ke siswa ya, siswa bagaimana kesadaran budaya dan persepsi gendernya. Ya. Nah, kalau mau kuantitatif ya berarti misalnya kuesioner dibuat skala Likert ya 1 sampai 5, ada agree, disagree, strongly disagree, ada yang netral ya, yang di tengah itu netral. Nah, itu nanti bisa dihitung dengan SPSS dan sebagainya. Ya. Silahkan apakah Anda lebih ke kuanti atau kualitatif. Ya. Oke, kemudian students of universities addiction to the use of a large language model of artificial intelligence. Ya. Teori utamanya teknologi addiction theory, ahlinya Mark Griffiths tahun 95, teori pendukung Fred Davis, teknologi acceptance model, Icek Aijen, theory of planned behavior. Topiknya membahas ketergantungan mahasiswa terhadap AI seperti ChatGPT. Ya. Nah, baru saja di jurnal yang saya kelola, jurnal Sinta 2, Register Journal, jurnal terindeks Web of Science dan Sinta 2, itu ada penulis dari Turki yang menulis tentang secara kuantitatif ya, secara kuantitatif bagaimana menghitung level ketergantungan mahasiswa terhadap ChatGPT ya. Jadi apakah sudah sangat parah penggunaannya? For your info, ChatGPT boleh digunakan untuk brainstorming, untuk memetakan ide, mencari judul yang ada novelty, theoretical contribution, ada research gap, gitu boleh ya. Ya, boleh untuk membuat variasi bahasa itu lebih formal, lebih akademik, itu boleh ya. Tapi tidak boleh write for me chapter 1, chapter 2, chapter 3 ya, write for me all deskripsi, tidak boleh ya. Jadi artinya harus disaring-saring, tidak boleh langsung diambil semuanya. Oke, nah ini juga kalau dibuat kualitatif bisa teorinya, teori persepsi, ya persepsinya gimana gitu. Nah, misalnya ada topik AI friend or foe ya. Artificial intelligence itu teman atau musuh gitu ya. Seperti dulu pernah ada skripsi tentang persepsi mahasiswa terhadap Google Translate ya. Kita tidak sadar bahwa Google Translate termasuk Grammarly untuk cek grammar itu sebenarnya AI sebetulnya ya. Nah, sudah saya tebak kalau penggunaan Google Translate itu mesti mayoritas mahasiswa suka. Nah, benar penelitiannya itu 80% mahasiswa senang dengan itu. Ya karena tidak banyak repot ya. Tidak seperti zaman dulu kalau menerjemahkan harus mencari kata per kata itu di kamus manual ya. Tapi itu justru lebih awet ilmunya, lebih kuat memorinya daripada dengan Google Translate ya. Oke, jadi memang perbedaan pendidikan di zaman dulu dan sekarang karena terlalu mudah, ada kemudahan teknologi sehingga menjadi addiction atau kecanduan ya. Oke, yang keenam, the use of blogs to improve writing skills ya. Teori utamanya computer mediated communication, ahlinya Susan Herring 1996, teori pendukung Lev Vygotsky, sociocultural theory, George Simmons, connectivism theory. Alasannya blog adalah media digital kolaboratif untuk writing practice. Jadi seperti yang gratis ya, Blogspot ya, Blogspot, blogger.com atau blogspot.com itu bisa namanya orang menulis secara pribadi, writing ya. Nah, dan bisa invite people ya, invite people untuk nulis ya. Jadi blog itu bisa dipenuhi oleh tulisan banyak orang gitu. Jadi dosen atau guru bisa membuat satu blog. Blog itu adalah agregat tulisan semua siswa gitu. Nah, masalahnya apakah menulisnya itu dengan AI atau menulis sendiri gitu ya. Kemudian sejauh mana guru atau dosen bisa membuat penilaian terhadap karya blog yang ditulis itu ya.
Oke, jadi banyak tersedia blog yang gratis. Saya adalah seorang blogger. Nah, itu bisa dicoba ya, memakai teori Susan Hering tadi. Oke, kemudian yang ketujuh, the problem on solution of incorporating Islamic values in English language teaching. Kebetulan saya anggota IRLT, Asosiasi Peneliti ILT, English Language Teaching in Islamic Educational Institution, ya. Dan nanti ada problem namanya Islamic English, karena bahasa Inggris itu bukan dari negara Muslim, ya, dari Eropa, ya. Nah, maka nanti ada problem dengan istilah-istilah, misalnya kehalalan, ya. Kehalalan itu kan istilah halal haram kan tidak dikenal di sana. Maka kalau haram mungkin forbidden, tapi kalau halal itu apakah halalness, apakah halality, dan insya Allah itu apakah God willing, Nabi Muhammad SAW itu peace be upon him, ya, apakah itu accepted atau tidak dan sebagainya. Itu baru dari segi istilahnya. Nah, dalam kasus ini adalah kalau itu lebih ke linguistik ya. Kalau yang ini the problem of solution of incorporating Islamic values. Bagaimana mengajarkan bahasa Inggris itu seharusnya juga mengarah kepada moralitas ya. Kalau mengajar di madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah aliyah ya, atau di pesantren misalnya. Pesantren tidak melulu bahasa Arab ya. Bahasa Arab katanya bahasa surga, tapi bahasa Inggris itu bahasanya orang non muslim lah, bukan begitu sebetulnya. Tapi bahasa itu bisa sebagai sarana dakwah, sebagai rahmatan lil alamin ya. Apalagi mungkin ada mualaf, the new converts of Islam. Mereka ingin belajar istilah-istilah Islam itu apa. Misalnya hadas kecil, hadas besar. Apakah kita mengatakan little hadas, big hadas ya. Apakah mandi besar itu big bathing ya. Ini kalau kita cari di kamus itu, di Google itu, Husul kabir itu mandi besar. Nah, ini kan bahasa Arab. Apakah mandi besar itu total purification? Nah, itu istilah yang terlalu keren ya. Saya yang membuat istilah itu dan merasa heran ya, kok terlalu canggih ya. Oke, jadi teori utamanya Islamic Integrated Education Theory, Syed Muhammad Naqib Al-Atas tahun 1980. Teori pendukungnya Ismail Raji Al-Faruqi, Islamization of Knowledge ya. James Banks, Multicultural Education. Alasannya penelitian fokus pada integrasi nilai Islam dalam pembelajaran bahasa. Nah, ini juga lebih banyak ke observasi, dokumentasi, interview ya. Jadi lebih ke persepsi itu seperti apa. Saya pernah membuat tulisan tentang ini dan saya membuat pembedaan antara pengajar di sekolah Islam dengan pengajar di public school ya, yang campur antara Muslim dan non Muslim. Bahkan ada juga beberapa kawan yang mengajar di sekolah Katolik ya, di kampus-kampus afiliasi Katolik gitu. Nah, kalau yang benar-benar di sekolah Islam kayak di IAIN atau di Sanawiyah Aliyah itu mereka 85% merasa yakin ya. Kalau yang di public school itu 65% meyakini, tetapi caranya dengan menjelaskan nilai-nilai universal, misalnya kejujuran, kemudian ketertiban, kebersihan dan sebagainya. Jadi tidak bisa ayat Al-Quran, hadis Nabi langsung disampaikan, tetapi lebih ke nilai-nilai universal. Ya. Oke, ini menarik menurut saya, ya bisa dibuat untuk judul, dan silahkan tulis di kolom komentar apabila ada pertanyaan tentang hal ini. Ya. Nah, ini kayaknya lebih ke kualitatif. Dan the use of Spotify song lyric to improve vocabulary mastery. Ya. Teori utamanya Music and Language Learning Theory, ahlinya Caroline Graham tahun 78. Teori pendukungnya Stephen Krashen. Stephen Krashen is the rockstar of English language teaching theory, terutama learning theory. Ya. Teori Krashen input hypothesis, Paul Nation vocabulary learning theory. Alasannya musik membantu memori, repetition, dan contextual vocabulary learning. Ya. Jadi bagaimana penggunaan lagu untuk meningkatkan vocabulary mastery. Karena kalau vocabulary mastery dihafal sendiri, drilling sendiri mungkin pusing, tapi dengan sesuatu yang disenangi, dengan musik, dengan lagu itu lebih memudahkan.
ya. Nah, ini juga bisa dilihat engagement ya, engagement and motivational aspect itu juga boleh. Sejauh mana dengan guru, dosen membawakan materi dengan lagu, dengan hal-hal yang sifatnya audio, visual misalnya, itu bisa membuat siswa menjadi lebih enjoy di kelas dan membuat semangat ya. Jadi apakah ada engagement, motivation, dan intinya bukan hanya senang dengan pelajaran itu, tapi meningkat vocabulary mastery-nya ya. Oke, yang ke-9, anxiety in public speaking and hesitation removal in ELT classroom ya. Teori utamanya Foreign Language Anxiety Theory, ahlinya Elaine Horwitz dan Michael Horwitz, John Cobb tahun 86. Teori pendukungnya Albert Bandura, Self-Efficacy Theory tahun 77. Alasannya topik membahas kecemasan berbicara dalam bahasa asing. Nah, ini teorinya lama ya, lama banget, gitu, kelihatan jadul. Maka Anda bisa lihat di Perplexity ya, bukan, Elicit ya, elicit.com atau Consensus App ya, consensus.app ya, application maksudnya. Nah, Anda bisa mencari, Anda ketik di situ judul ini, nanti akan keluar, dan kalau di elicit.com bisa dilihat timeline-nya yang the last 5 years atau the last 10 years, itu bisa dicari. Nanti akan keluar siapa aja yang nulis tentang itu, tahunnya, ada linknya, ada PDF-nya, bisa di-download ya. Oke. Berikutnya Directive Speech Act in Teacher and Student Talk in EFL Classroom. Jadi ini teorinya lebih ke pragmatik. Teacher talk itu bagaimana pembicaraan guru dan siswa di kelas. Teori utama Speech Act Theory, John Searle tahun 69, teori yang sangat lama. Teori pendukung John Austin, Speech Act Theory tahun 62, Herbert Clark, Pragmatic of Language Use. Nah, ini juga harus dicari di ChatGPT, boleh di DeepSeek, boleh dicari di elicit.com, boleh ya. Cari teori yang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Alasannya Directive Speech Act termasuk command, request, suggestion, instruction dalam kelas. Nah, itu tadi yang saya bilang, open the book, open the door, atau sit down dan sebagainya. Kalau guru mungkin tidak harus menggunakan would you please to sit down. Nah, gitu. Oke, yang terakhir, ini sudah yang terakhir. Yang terakhir tentang 10 judul ini, semoga bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi kalian semua. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti saya bantu menjawab, mungkin bisa konsultasi gratis ya. Saya ingin berbagi pada Anda semua, semoga lancar skripsinya, mudah diterima judulnya, dan sampai selesai bisa ujian dan wisuda. Ya, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.